Jadi teman-teman ikuti podcast kita dari awal sampai akhir karena akan ada kuis yang menarik dan jawabannya itu ada di podcast kita. Jadi stay tune di podcast. Jangan skip. Oke? Kalau bicara dari hati ke hati, saya tidak pernah main hati. Shalom, bertemu lagi dengan saya Laurencia Megi Pikarima atau akrab disapa Inces Ririn di acara Sikarimanan. Nah, teman-teman, Sikarimanan ini adalah bahasa Toraja yang artinya saling peduli. Saat ini kita akan berbincang dari hati ke hati. Dalam banget ini dari hati ke hati bersama KSB terpilih PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Nah, halo teman-teman. Hai. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Oke, semua kayak segar-segar bugar ya. Pastilah. Oke, pastilah. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang PPGT mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama ya, apalagi semuanya berpengalaman di PPGT. Nah, kita perkenalan dulu deh dengan KSB terpilih PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Silakan. Ya, saya Patra Anggana Palayukan, biasa dipanggil, mungkin teman-teman juga tahu tuh Patra. Patra ya. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Ligen. Biasa dipanggil Ligen juga. Ya, selanjutnya cewek cantik ini. Iya, perkenalkan nama saya Winarvin Katunde. Teman-teman biasa panggil saya Wiwin. Ya. Nah, semua pasti sudah kenal ya. Nah, saya mau tahu nih teman-teman, kapan sih teman-teman ini bergabung di PPGT? Ya, kalau dari saya kapan ya? Mungkin tahun 2012 setelah saya lulus SMP masuk SMA. Jadi di situ pertama ikut ibadah hari Minggu, terus ada senior PPGT yang mengundang. Jadi ikut juga di PAB kelompok. Jadi waktu itu Jemaat Lanraki Biringkanaya belum mekar. Jadi di wilayah 1 ini nama kelompok itu kelompok 910. Di situ saya ikut PAB, tapi saya juga timbul tenggelam di PPGT waktu itu. Timbul tenggelam ya? Kayak perasaan ini timbul tenggelamnya. Iya, jadi mungkin kadang mut-mutan untuk ikut kegiatan PPGT. Tapi puji Tuhan waktu tahun 2016 itu sudah mulai aktif di kegiatan PPGT waktu setelah tamat SMA. Mantap sekali Pak Ketua kita ya. Berikutnya Bapak Sekretaris yang cakep. Kalau saya sendiri aktif PPGT juga itu tahun 2012 juga. Pertama kali itu kebetulan ibadah di rumah, dan dari situ sudah mulai aktif kegiatan PPGT, dan ya puji Tuhan sampai sekarang masih bisa berkontribusi untuk PPGT. Sampai sekarang ya, karena terpilih juga jadi sekretaris. Ya, kalau Ibu Bendahara kita ini gimana? Kalau ditanya tahun berapa saya ikut PPGT, lupa. Lupa ya, Saking lamanya. Waktu pertama kali gabung di PPGT itu masih Jemaat Biringkanaya. Jemaat Lanraki itu belum ada. Saya bergabungnya itu di kelompok 910, dan orang yang pertama kali mengajak PPGT itu senior PPGT yang saat ini sudah tidak ada di Jemaat Lanraki. Namanya Kak Jitro. Jadi dia orang pertama yang mengajak saya di PPGT waktu saya kelas 3 SMP. Saya sudah bergabung dengan PPGT, tapi waktu itu belum terlalu aktif di PPGT, masih sama seperti saudara Patra, timbul tenggelam. Tapi puji Tuhan sampai hari ini sudah mulai aktif di PPGT. Iya. Nah, kalau berbincang lagi lebih jauh, bendahara kita ini opo ya guys. Perasaan Anda saat terpilih jadi bendahara lagi gimana? Ya, kalau ditanya perasaannya terpilih lagi, puji Tuhan senang karena teman-teman masih mempercayakan bagian itu kepada saya, dan saya percaya ini semua karena Tuhan lewat teman-teman di Jemaat Lanraki. Ini panggilan dari Tuhan. Nah, kalau berbicara soal PPGT lebih jauh,
kenapa sih teman-teman sampai tertarik dengan PPGT, sampai terpilih jadi pengurus lagi? Padahal banyak organisasi lain yang mungkin lebih menarik dibanding PPGT. Silakan. Ya, kalau saya yang tadi kan saya sempat ada masanya timbul tenggelam. Nah, situ saya masih aktif di persekutuan di SMA. Jadi saya jadi pengurus di persekutuan SMA. Jadi di situ saya lebih prioritaskan ke situ, tidak di PPGT. Tapi setelah lulus saya tanya diri saya mulai kemana. Nah, jadi kebetulan waktu itu koordinator PPGT di kelompok saya itu teman-teman kecil saya. Jadi Asik, teman kecil ya? iya, sering main bola sama-sama. Asik sekali, main kelereng. Ya, main kelereng. Jadi dia yang mengajak saya lagi kembali. Sempat juga tahun 2016 itu jadi panitia PAB, dan kemudian diajak-ajak lagi ikut kegiatan PPGT dan ikut rapat anggota yang kedua kalau tidak salah waktu itu. Oke, mantap. Kalau Bapak sekretaris kita? Kalau saya sendiri, kenapa lebih senang di PP atau aktif di PPGT ya? Karena dari awal memang lebih aktifnya itu memang lebih suka di organisasi gereja. Meskipun memang di luar aktif di SMA aktif juga, terus waktu kuliah juga sempat aktif di salah satu organisasi pelayanan, tapi kembali lagi pasti pemikiran saya akan melayani kembali di gereja. Jadi saya lebih senang untuk di PPGT. Mantap sekali, kita patut contoh Bapak sekretaris kita ini. Kalau dari Ibu Bendahara? Ya, kalau ditanya kenapa aktif di PPGT, kalau saya bilang tadi di awalnya saya timbul tenggelam di PPGT, mungkin itu awal kalau pertama kali kita masuk di PPGT ada rasa malu kalau misalnya tidak ada temannya kita, itu pasti akan kita rasakan. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau misalnya kita sudah cinta sama maksudnya kita masuk di persekutuan ini, betul-betul kita bisa kayak menjadikan tempat ini sebagai rumah, PPGT ini sebagai rumah, tempat kita bercerita, mengeluarkan segala keluh kesah kita dengan teman-teman yang ada. Kita akan merasakan bahwa di persekutuan ini kita bisa mendapatkan teman yang baru, kita bisa mendapatkan pelajaran yang baru. Contohnya seperti awalnya mungkin kita tidak bisa berbicara depan umum, tapi lewat PPGT akhirnya kita bisa berbicara di depan banyak orang. Itu yang saya dapatkan di PPGT. Seperti itu. Nah, mantap sekali ya. Jadi semuanya sebenarnya dari hati kecil juga yang ingin bergabung di PPGT, sampai tertarik di PPGT. Nah, kayaknya bagusnya kalau minum dulu deh guys. Minum. Sudah haus ini. Iya, sambil minum ya. Aduh, guys. Disponsori oleh? Tidak ada. Siapa tahu ada sponsor. Berbicara dari hati ke hati. Aduh, dalam-dalam sedalam lautan. Nah, kalau berbicara soal dari hati ke hati, apakah hati kalian semua sudah terisi oleh pujaan hati? Ayo nih, jujur nih. Aduh. Jadi siapa dulu ini? Siapa tahu? Terserah saja siapa di antara kalian yang sudah terisi. Untuk menjaga para fans garis keras, asik. Saat ini sedang dalam menjalin hubungan. Menjalin hubungan dengan seseorang. Tapi di PPGT tetap semua bisa hubungi saya. Di nomor yang tersedia nanti di mana saja. Di bawah ini ya, nomornya silakan dicek. Atau ada IG-nya mungkin bisa dimunculkan IG. IG-nya nanti ya dimunculkan. Selanjutnya nih, gimana nih? Kalau bicara dari hati ke hati, saya tidak pernah main hati. Oh, jadi main apa nih? Main kelereng. Tidak kuat saya dengar. Bisa minum. Oh ya, silakan minum. Ya, saya tidak pernah main hati. Oke, tidak pernah Tetap main pada hati. hati yang sama. Asik, hatinya untuk siapa? Ya, mungkin ditahu Ji. Siapa nih? Kayaknya saya kurang tahu deh. Iya, cut. Nah, tadi kan bahas soal Biring Kanaya nih.
Jadi dulu Lanraki Biringkanaya itu gabung sama Biringkanaya. Terus kapan dong Lanraki Biringkanaya jadi jemaat sendiri? Kalau tidak salah, Jemaat Lanraki Biringkanaya ini berdiri menjadi jemaat sendiri itu tanggal 2 Februari 2013 kalau tidak salah ya. Tapi kalau misalnya mau lebih jelasnya lagi, silahkan ke kantor gereja, mungkin di sana bisa didapat jawaban yang benar. Teman-teman, suka dukanya di PPGT apa sih yang kalian rasa? Sukanya, dukanya, adakah duka yang terdalam atau suka yang terdalam? Dalam sekali memang ini hati ke hati. Ini dari hati ke hati, ditahu sekali misi hati tanah. Apa itu? Ya suka duka di PPGT selama. Kalau suka, saya mau jawab saja sukanya deh. Suka kamu ya? Sukanya itu kita jadi punya banyak teman, toh kita banyak ilmu tadi, ilmu yang mungkin kita belum dapat di tempat pendidikan, kita juga dapat di PPGT. Terus yakin dan percaya juga berkat Tuhan pasti datang terus. Kalau dukanya saya skip. Skip calon mantu. Ups. Apalagi ya? Kalau dari suka ini, suka. Bapak sekretaris tadi sudah bilang sukanya, kalau begitu saya dukanya. Kalau dimanapun itu pasti ada suka dan duka. Kalau sukanya banyak, dukanya pun ada. Kalau duka itu karena di PPGT ini kita berbeda karakter, banyak kepala yang kita hadapi. Tentunya pasti kita semua punya pemikiran yang berbeda. Kadangkala pemikiran-pemikiran yang berbeda itu yang bikin perpecahan. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, itu pasti nanti ada yang kayak mojo-mojo, tidak mau ikut PPGT. Dan bahaya itu guys ya. Ya, kalau misalnya ada yang baper-baper, terus apalagi ya, kadang misalnya kita sudah melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita sudah dilakukan secara maksimal, tapi orang lain menilainya belum maksimal, pekerjaannya kita belum maksimal. Itu kadang membuat hati ini terasa teriris-iris gitu. Intinya di PPGT masih ada netizen. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa melewati itu dengan baik, tentunya baper-baper dan lain sebagainya itu bisa diatasi dengan baik. Bocoran sedikit dong, apa pengurus 2020 ini sudah lengkap? Ya, kalau pengurus ya kami dari tim formatur sudah lengkap, dan teman-teman di kelompok juga sudah memilih koordinator wilayah dan wakil koordinator wilayahnya masing-masing. Nanti kami perkenalkan di Instagramnya PPGT Labirin Crew. Nanti teman-teman lihat. Ya, jadi stay tune ya di Instagramnya PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Jadi semua sudah terampung ya pengurusnya. Ya, sudah lengkap semua, tinggal diutus. Ya. Ya teman-teman, apakah di kepengurusan ini sudah ada proker yang sudah direncanakan untuk kedepannya di tahun 2021? Ya, kalau untuk program kerja ya kami tidak bisa pastikan karena kan belum dapat kerja. Tapi semoga podcast kali ini bisa menjadi program kami ke depannya, karena akan banyak yang akan dibicarakan di sini. Oke, haleluya. Kami mencari AdSense. Mencari subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ya, soal program kerja, berhubung juga pengurus klasis sudah melaksanakan raker beberapa hari yang lalu. Jadi tugas kita di jemaat adalah mensinkronkan program kerja yang ada di klasis di program-program di jemaat. Jadi kita sebagai jemaat itu harus mendukung dan mensukseskan program kerja yang ada di tingkat klasis. Ada juga program yang akan mungkin Wiwin tahu ini programnya. Silahkan Ibu. Iya.
program yang pertama yang mungkin akan kami jalankan ini berkoordinasi dengan pengurus yang lama, yaitu Disnatalis PPGT. Yang kita tahu pada tanggal 11 Desember nanti kita akan merayakan ulang tahun PPGT yang ke-58. Maka itu kita merayakan Disnatalis tanggal 11 Desember nanti di Gereja Lanraki. Teman-teman jangan lupa dicatat di notes-nya ya. Ya, dan Disnatalis kali ini mungkin kita akan merayakannya berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita pergi bersama-sama di panti asuhan, tapi saat ini kita akan merayakan secara virtual. Tapi kita kemas dalam bentuk yang berbeda tahun ini. Kita menampung talenta-talenta yang ada di Jemaat Lanraki Biringkanaya. Jadi kita tidak bawa nama kelompok ini, kelompok itu, tapi kita satu dalam Jemaat Lanraki Biringkanaya. Kita ada 5 wilayah, dan dari 5 wilayah ini kita gabungkan jadi satu di acara Disnatalis nanti. Nah, jadi teman-teman yang penasaran bagaimana konsep Disnatalis tahun ini untuk PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya, jadi dicatat di notes tanggal 11 Desember di YouTube channel PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Berbicara soal Disnatalis PPGT ini, apa sih harapan teman-teman untuk PPGT ke depannya? Ya, kalau dari saya sendiri, semoga kita sebagai anggota PPGT sama-sama kita menjadikan PPGT sebagai rumah ternyaman kita. Jangan kita tinggalkan rumah kita, tapi mari kita tetap sama-sama memperbaiki rumah kita, yaitu PPGT. Kalau saya sendiri, harapan untuk PPGT, jangan slogan ini, kader siap putus ini, jangan hanya menjadi sebuah kata-kata, ya, tapi jadi implementasi bukan hanya di gereja, tapi untuk masyarakat, alam dan alam semesta. Jadi sesuai janji saya di awal akan ada kuis menarik. Jadi pertanyaannya adalah, kapan Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya berdiri? Silakan jawabannya itu nanti di komen di YouTube PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Ini berlaku untuk semua anggota PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Dan terima kasih buat teman-teman KSB yang sudah menemani saya di podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati. PPGT Jaya!